Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita bertemu pada konten baca buku. Kali ini buku yang saya akan baca adalah sebuah buku yang berjudul Studi Ilmu-Ilmu Quran, ditulis oleh Manna Khalil Al-Kattan. Buku ini, buku aslinya berjudul Mabahis fi Ulumil Quran. Yang saya miliki ini adalah cetakan kelima tahun 2000, diterbitkan oleh PT Pustaka Litera Antarnusa. Ini bukunya, teman-teman. Ya. Buku ini memiliki beberapa bab. Ya, memiliki beberapa bab dengan sub-sub babnya. Ada 27 bab. Yang akan saya baca adalah bab yang ketiga yang berjudul Wahyu. Subjudul yang ke-7 dengan judul Kesesatan Ahli Ilmu Kalam. Kesesatan ahli ilmu kalam. Para ahli ilmu kalam telah tenggelam dalam cara-cara para filsuf dalam menjelaskan kalam Allah, sehingga mereka telah sesat dan menyesatkan orang lain dari jalan yang lurus. Mereka membagi kalam Allah menjadi dua bagian: kalam nafsi yang kekal yang ada pada zat Allah, yang tidak berupa huruf, suara, tertib, dan tidak pula bahasa. Dan kalam lafzi atau verbal, yaitu yang diturunkan kepada para nabi alaihissalam, yang diantaranya adalah 4 buah kitab. Para ahli ilmu kalam ini semakin terbenam dalam perselisihan skolastik yang mereka adakan. Apakah Quran dalam pengertian kalam lafzi makhluk atau bukan? Mereka memperkuat pendapat bahwa Quran dalam pengertian kalam lafzi di atas adalah makhluk. Dengan demikian, mereka telah keluar dari jalan para mujtahid dahulu dalam hal yang tidak ada nasnya dalam kitab dan sunnah. Mereka juga menggarap sifat-sifat Allah dengan analisis filosofis yang hanya menimbulkan keraguan dalam akidah tauhid. Sedang ahlu sunnah wal jamaah menentukan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita sudah cukup dengan beriman bahwa kalam itu adalah salah satu sifat di antara sekian sifat Allah. Allah berfirman yang artinya, dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 164. Demikian pula Al-Quranul Karim, wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kalamullah, bukan makhluk, sebagaimana tersirat dalam ayat, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka faajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika orang di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, lindungilah dia supaya dia sempat mendengar kalam Allah. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 6. Penetapan mengenai apa yang dinisbahkan oleh Allah sendiri atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun sifat itu juga ditetapkan pada hamba-hamba Allah, tidaklah mengurangi kesempurnaan kesuciannya dan tidak membuatnya serupa dengan hamba-hambanya. Dengan demikian, kesamaan dalam nama itu tidak mengharuskan kesamaan dalam apa yang dikandung oleh nama itu. Amat berbeda antara Khalik dengan makhluk dalam hal zat, sifat, dan perbuatannya. Zat Khalik adalah maha sempurna, sifatnya paling tinggi dan perbuatannya pun paling sempurna dan tinggi.
Apabila kalam itu merupakan sifat kesempurnaan makhluk, bagaimana sifat ini ditiadakan dari Khaliq? Kita menerima apa yang diterima oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama tabi'in, para ahli hadis dan fikih yang hidup pada masa-masa yang dinyatakan baik. Sebelum lahir segala macam bidat, segala macam bid'ah para ahli ilmu kalam. Kita beriman kepada apa yang datang dari Allah atau sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai sifat dan perbuatan Allah, baik yang ditetapkan ataupun yang tidak, tanpa dikurangi, diserupakan, dimisalkan ataupun ditakwilkan. Kita tidak berhak menetapkan pendapat kita sendiri mengenai hakikat zat Allah Subhanahu wa taala ataupun sifat-sifatnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada apapun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Al-Quran Surah As-Surah ayat 11. Sekian, semoga bermanfaat.